kategori ada yang kita kenal dengan AFPO, ya, alat mana pasiennya ketika dia seperti halnya kita orang normal, kita alert gitu ya, peka terhadap respon yang ada di sekitarnya. Verba bila mana kita bisa pasiennya ketika dipanggil, Pak bangun, Pak buka mata, dia merespon, yaitu adalah verba. Pain ini adalah ketika kita memberikan rangsangan, misalnya tepuk pundak korban yang keras sehingga pasiennya merasa nyeri dan dia bisa memejamkan mata atau membuka mata atau merespon, atau memang diberikan rangsangan nyeri yang memang tidak menyakiti pasien. Dan unrespon ketika secara verbal kita sudah lakukan, secara rangsang nyeri kita sudah lakukan, maka pasiennya masih tidak ada respon, maka pasiennya dengan kondisi unrespon. Nah, ketika danger sudah clear, respon sudah dilakukan, maka kita masuk ke algoritma pertama, yaitu A, airway dengan kontrol cervical. Jadi kita harus menilai secara cepat terhadap tanda-tanda obstruksi jalan nafas. Jadi kita lihat meliputi pemeriksaan terhadap benda asing, ya, yang menghalangi jalan nafas, mengidentifikasi adanya fraktur wajah, mandibula, rahe, atau laring, atau cedera lainnya yang dapat menyebabkan obstruksi jalan nafas. Tentunya kita bisa melihat dengan look, listen, and feel, ya, dan paling lama kurang dari 10 detik. Jadi ketika kurang 10 detik, ketika posisi kita sedang berdiri saja, kita sudah melihat look, listen, and feel. Apalagi kita melihat posisi yang telinga pipi kita ada di depan muka pasien, ya, sedangkan mata kita melihat di pergerakan dada. Look, lihat pergerakan dada, listen, dengarkan suara nafas, rasakan hembusan nafas. Dan tentunya kita melihat terkait dengan kebersihan hidung dan mulut dan lihat pergerakan dada. Apakah ada obstruksi jalan nafas atau tidak? Nah, tindakan airway tentunya tadi ingat A, airway dengan kontrol cervical. Artinya bagaimana kita mengontrol cervical, yaitu dengan melakukan head stabilizer, ya. Kalau misalnya kondisi trauma, itu memang wajib dilakukan. Kalau menggunakan alat, berarti pasang polar neck. Kalau tidak ada, menggunakan tangan yang memang posisinya supaya si leher ini tidak bergerak. Nah, jadi sendiri bisa, ya tentunya kalau ada alatnya sendiri bisa pasang polar neck. Tapi kalau membantu bantuan, tentunya di sekitar bisa. Nah, selanjutnya kita bersihkan jalan nafas. Nah, ada beberapa suara yang memang berhubungan dengan airway. Ada snoring, ada gargling. Snoring ini akibat adanya lidah jatuh ke belakang sehingga menutup, ya, saluran ke laring, faring ke laring, ya, sehingga suaranya snoring, menyempit. Maka tindakannya, ya, harus kita lakukan, ya. Ada gargling. Gargling ini adanya sekret yang menghalangi saluran nafas. Nah, jadi ketika lihat adanya sekret, kita lakukan bersihkan jalan nafas. Lakukan cross finger, ya, di cross, dan kita sweeping, ya, atau miringkan dengan teknik logro. Nah, logro ini berarti antara kepala dan tubuh bergerak bersama-sama. Jangan sampai kita melakukan tindakan, apalagi ada dicurigai kontrol cervical, maka recording in progress akan berbahaya. Jadi
lakukan logro. Nah, kalau misalnya dengan adanya alat, ya kita bisa melakukan Recording stopped. ya. Ingat, suction adalah 3A. Recording in progress. Acyanotik, traumatik. Jadi ketika di rumah sakit ada alat suction, hati-hati, prinsipnya harus dilakukan 3A. Aseptik, acyanotik, traumatik. Aseptik, mana kita harus lakukan sterilisasi, ya, mana yang steril, mana yang bersih harus kita ketahui, ya. Traumatik, jangan sampai kita melakukan suction, ya, melukai mukosa baik hidung maupun mulut. Jadi gerakannya atau alat yang digunakannya tidak mencederai pasien. Acyanotik, dalam melakukan suction tentunya kita jangan terlalu lama karena bukan sekret saja yang terhisap, tapi oksigen juga terhisap. Biasanya pada pasien-pasien ICU biasanya ada mode ventilator misalnya yang diberikan oksigennya ditinggikan seperti itu, ya. Ini kalau melakukan bersihan jalan nafas. Nah, kalau membuka jalan nafas, ya, ini ada yang menggunakan alat atau tidak menggunakan alat. Ingat, hati-hati kontrol servikal, ya. Jadi kalau pasien tidak dicurigai adanya trauma servikal, maka tindakannya adalah head till chin lift. Head till ditegakkan kepalanya, chin lift ditarik dagunya, ya. Maka itu akan membuka jalan nafas akibat lidah jatuh. Atau kalau dicurigai adanya fraktur servikal, maka tindakannya menggunakan teknik jaw thrust, itu ya. Nah, kalau memang memiliki alat prepare, maka ada beberapa teknik untuk membuka suara nafas snoring, ya, untuk menyangga lidah jatuh. Yang kita ketahui, kita menggunakan OPA, oropharyngeal airway, atau NPA, nasopharyngeal airway, ya. Jadi itu yang kita bisa lakukan sehingga lidah yang awalnya karena pasiennya tidak sadar, lidah jatuh ke belakang, ada muncul suara snoring, maka ketika dipasang OPA penyangga tentunya itu akan terbebaskan. Dan tentunya kita lihat apakah diperlukannya tindakan definitif pemasangan RTT. Nah, biasanya kondisi airway ini hati-hati pada kasus luka bakar. Pada kasus luka bakar, pasiennya terkena trauma inhalasi, ada suara nafasnya stridor, ya. Jadi suaranya parau, serak, ditambah sekret yang mengandung karbon, ya, karena dia mengalami trauma inhalasi. Itu segera sebelum 24 jam kita lakukan tindakan definitif pemasangan RTT, karena lama-kelamaan setelah 24 jam, apalagi pasiennya tidak hanya trauma inhalasi tapi wajahnya ikut terbakar, lama-lama akan pasien mengalami budet. Nah, kita harus tahu tadi airway ini dengan kontrol servikal. Jadi harus mengetahui sedini mungkin tanda dan ciri-ciri pasien mengalami trauma servikal. Misalnya pasien dengan trauma dengan penurunan kesadaran, adanya luka karena trauma tumpul di atas klavikula, setiap multitrauma atau trauma pada 2 regio atau lebih, juga memang kita harus waspada terhadap kemungkinan patah tulang belakang. Dan tentunya ketika itu kita ketahui bila biomekanika traumanya mendukung, misalnya pasien-pasien yang mengalami tabrakan lalu lintas yang begitu keras gitu ya, terpental, itu kita harus curiga, ya. Atau misalnya menggunakan kendaraan roda 2, ya, ada benturan, atau pasien yang mengalami jatuh dari ketinggian, nah kita harus curiga kondisi trauma servikal. Tapi kalau ragu, ya kita cari aman, pasang neck collar. Nah, ini tindakan-tindakan head till chin lift, ya. Tentunya nanti saya di sini bisa memberikan gambar, tapi nanti pada luring nanti akan dipraktekkan
dipraktekkan oleh fasilitator. Jadi head, tail, chin, lift. Jadi head ditengadahkan, chin, lift, cambukan. Nah, jadi posisi laryngofaring itu akan terbuka gitu ya, baik dari mulut maupun dari hidung. Atau kalau dicurigai trauma servikal, maka menggunakan teknik Zauteras ya, ditekan tulang ya, bagian mandibula ya, seperti itu. Terus ada alat-alat yang memang kalau untuk suara snoring bisa menggunakan nasopharyngeal airway. Tentunya kita harus ukur ukurannya sejauh mana besarnya, jangan sampai ukurannya melebihi ya. Biasanya kalau NPA itu dari cuping hidung ke telinga gitu ya, bagian bawah. OPA juga sama ya, oropharyngeal airway ada beberapa ukuran ya, untuk dewasa, neonatus ya, anak ya, apalagi orang luar negeri dan orang lokal itu akan berbeda besarnya seperti itu. Nah, ketika airway sudah clear, snoring sudah aman ya, tidak ada, terus gargling tidak ada, maka airway-nya clear, maka kita lakukan ke algoritma B, yaitu breathing dengan bantuan ventilasi. Nah, pertama kita harus melihat, periksa ya, memeriksa respirasi rate, saturasi oksigen, dan pola nafas. Jadi kedua hal ini, kenapa airway-nya sudah clear tapi nafasnya belum ada, atau saturasi oksigennya rendah, atau pola nafasnya bisa cepat atau lambat, maka kita cek. Jika nafas tidak ada, maka kita beri bantuan nafas 10 sampai 12 kali per menit ya. Kemarin waktu di PHD kan nadi ada, nafas tidak ada, apa yang dilakukan? Yaitu berikan bantuan nafas 10 sampai 12 kali per menit ya. Jadi kita berikan bantuan nafas ya menggunakan BVM ya, berikan nafas terus kalau memang ada alatnya ya. Nah, jika nafasnya ada tetapi tidak adekuat, maka berikanlah oksigen sesuai dengan kebutuhan ya. Kita lihat bisa di RR, di saturasi oksigen, dan di pola nafas ya. Biasanya kalau kita kalau ragu biasanya langsung diberikan non rebreathing mask gitu ya, NRM ya. Jadi oksigennya bisa terlihat banyak, dan kita tentunya memonitor saturasi oksigennya. Misalnya kalau 90, nah berarti kan kita berikan oksigen NRM ya, kita lihat kenaikannya. Kalau tidak signifikan berarti ada masalah. Kalau yang signifikan bagus ya, kita pertahankan sampai kita mau observasi ya. Nah, ini masalahnya tidak signifikan, ternyata saturasinya naiknya sedikit. Awalnya dia 90, diberikan NRM, kenapa 92? Maka kita lakukan IAPP, inspeksi, auskultasi, perkusi, dan palpasi ya. Kita lihat inspeksi, buka area dadanya ya, lihat apakah ada jejas, simetris enggak ekspansi parunya, terus penggunaan nafas otot tambahan atau tidak gitu ya. Nah, ini akan menentukan, dikhawatirkan pasiennya mengalami trauma dada gitu ya. Terus kita palpasi juga ya, ada krepitasi enggak, ada nyeri tekan, ada kelainan dinding dada, dikhawatirnya ada jejak fraktur gitu ya, seperti itu. Terus kita perkusi ya, memastikan adanya udara atau darah di rongga visceral. Misalnya suaranya normalnya
sonor, ya ternyata pas di perkusi kok agak nyaring ya. Nah ini pasiennya mengalami hipersonor, atau kok ada dullness ya, padahal ini di rongga gitu ya. Berarti kan ada yang padat cairannya, mungkin ini cairan gitu ya. Beda kan kalau misalnya di poste itu tulang kan, kalau kita perkusi bunyinya akan berbeda dengan interposte. Nah interposte itu kan kita lihat, kita dengarkan gitu kan, apakah ini nyari atau memang adanya darah gitu ya. Dan selanjutnya kita auskultasi, lihat, dengarkan bunyi nafasnya apakah vesikuler atau tidak. Nah tentunya ketika ada hal-hal yang tidak normal, ada masalah utama pada breathing yang mengancam nyawa ya. Jadi bila mana breathing sudah diberikan oksigen, pada kasus trauma tentunya ini ada hal-hal yang memang kondisi pasien mengancam nyawa. Beberapa kasusnya ada tension pneumothoraks, ada hematotoraks, open pneumothoraks, flight chest, dan tamponade jantung. Nah, tension pneumothoraks ya. Jadi tension pneumothoraks ini ya, ini akibat adanya udara yang meningkat di rongga toraks, sehingga ketika di APP ini akan akan terlihat kasus-kasusnya. Jadi kalau misalnya tension pneumothoraks ini dari segi inspeksi ya, dadanya mengembangnya asimetris ya, napasnya cepat ya, terus ketika di perkusi karena udaranya terlalu banyak ya, ini bisa saja akan biasanya muncul suara hipersonor gitu ya. Terus kan paru-paru ini kan kenapa asimetris, sehingga yang normalnya itu kondisinya akan atelektasis ya, menciut, sehingga akan bergeser gitu kan. Terus deviasi trakeanya juga akan, kalau misalnya terlihat di sini trakeanya akan terlihat bergeser ke arah yang normal seperti itu ya, karena udaranya meningkat gitu. Maka yang dilakukan adalah middle thoracosintesis. Nah kalau hematotoraks, hema ada darah di dalam rongga toraks. Nah itu tentunya tadi ketika trakeanya bisa deviasi trakea, asimetris juga bisa muncul, dan tadi ketika diperkusi ini suaranya agak redup dan kemungkinan ini ada cairan. Nah tentunya yang dilakukan adalah melakukan WSD ditambah resusitasi cairan dan torakotomi sito, karena ada pendarahan di dalam rongga toraks gitu ya. Open pneumothoraks, nah biasanya ini muncul karena adanya luka penetrasi ya, luka tusuk sehingga ada lubang gitu ya, dan udaranya masuk dan tentunya tidak stabil, sama kondisinya hipersonor juga ya, pasiennya akan sesak, simetris. Biasanya kita lakukan kasa 3 sisi untuk penanganan awalnya. Ada juga yang flat chest ya, flat chest ini ada 2 segmental tulang yang fraktur di rongga dada, dan biasanya dia tidak nafas secara optimal karena nyeri, maka berikan non-analgetik. Nah tamponade jantung, nah ini adanya darah yang akibat dari trauma yang mengumpul di selaput perikardia, maka di sini dilakukan perikardiosintesis. Nah ini JVP-nya akan meningkat tandanya. Nah ini ada update trauma toraks. Jadi update trauma toraks yang terbaru ya, ini modifikasi kondisi trauma toraks yang mengancam nyawa ya. Jadi memang flat chest ini tidak termasuk kategori, karena flat chest itu tadi dia akan nafasnya tidak adekuat karena memang pasiennya mengeluh nyeri.
Nah, jadi digantikan dengan tracheobronchial tree injury. Artinya akibat dari trauma ini mengakibatkan kerusakan pada saluran-saluran bronkia di dalam paru, ya, sehingga ini yang masuk pada kondisi trauma yang mengancam nyawa, ya, itu. Kecuali yang fleches-nya itu si patahannya itu menusuk ke area paru, itu termasuk pada kondisi yang memang mengakibatkan dampak tracheobronchial tree injury. Ya. Nah, ini ada beberapa di update life threatening othoracic injury dari airway obstruction, tracheobronchial tree injury, junction pneumothorax, open pneumothorax, massive hematotorax, tamponade jantung, dan traumatic circulatory arrest, ya, henti jantung yang diakibatkan oleh kasus trauma. Nah, ini ada beberapa kasus yang tadi saya tampilkan, ya. Tension pneumothorax, ya, ini akibat adanya udara, ya, yang menumpuk di di rongga paru sehingga mengakibatkan tekanan ke paru-paru, atau memang pada kasus-kasus open pneumothorax, jadi udara yang dari luar masuk ke dalam rongga torak, dan paru-paru juga karena trauma, karena ada kebocoran, sehingga udara akan terbebas keluar, sehingga ketika inspirasi, ya, ini akan asimetris, ya, trakeanya deviasi, dan tentunya ketika di inspeksi, ya, tentunya ada jejas, ada luka terbuka, ya, kalau kasusnya open pneumothorax, dan tadi ketika di perkusi kondisi pasiennya hipersonal, maka dilakukanlah needle thoracocentesis. Nah, ini hematotoraks yang tadi akibat adanya akumulasi darah di rongga toraks sehingga paru-paru tidak optimal mengembangkan dada, dan biasanya dilakukan untuk mengeluarkan darahnya yaitu PSD. Karena ini pendarahan aktif internal, biasanya harus dilakukan resusitasi cairan, dan kalau pendarahannya terus-menerus maka ini harus sitotorakotomi, ya, untuk menghentikan pendarahannya. Terus ini fleches, ya, tadi kondisi dua segmental, ya, karena nafasnya akan kelihatan, ya, dan ini biasanya dikasih analgetik atau diposisikan ke posisi yang tidak nyeri, ya. Jadi sebetulnya ini kan sudah tidak mengancam nyawa lagi, gitu, ya. Nah, terakhir adalah tamponade jantung, ya, di mana ada pendarahan akibat benturan di selaput perikardia, dan sehingga ini akan terakumulasi darah, dan tentunya denyut jantung tidak optimal, artinya cardiac outputnya akan menurun. Nah, sehingga ini penting, ya, sehingga dilakukanlah tindakan perikardiosintesis. Nah, ini tindakan kolaboratif yang bisa dilakukan, ya, ini perikardiosintesis, ya, dengan dengan jarum, ya, untuk mengeluarkan darah di selaput perikardialnya, dan kasa 3 sisi. Nah, ini yang memang cukup mudah untuk dilakukan pada kasus-kasus luka penetrasi, ya. Jadi diberikan kasa 3 sisi, di mana fungsinya agar udara yang dari rongga ini dapat keluar, tapi udara yang dari luar tidak dapat masuk ke dalam, karena akan ditutup oleh lapisan film atau, ya, sejenis plastik, dan tentunya ini kedap udara, jadi sehingga udara dari luar itu tidak masuk, dan lama-kelamaan pengembangan paru akan optimal dengan udara yang dari rongga paru itu keluar. Nah, selanjutnya adalah needle dekompresi atau needle thoracocentesis. Jadi ini merupakan tindakan kolaboratif dan tentunya bisa dilakukan oleh kita sebagai perawat, ya. Dan ini merupakan tindakan operasi di mana kita melakukan insersi, ya, insersi ke area di mana supaya udaranya keluar. Nah, ini ada beberapa update yang terbaru. Dulu antara dewasa dan anak
anak itu area insersinya sama, yaitu di mid clavicula ICS 2. Nah, sekarang update terbaru bahwa untuk mengeluarkan udara, jadi dewasa ini cenderung kan posisinya bisa semipolar, jadi posisinya bisa di bawah. Ya, kalau anak itu kan lebih ke terlentang ya, pediatrik itu agak kesulitan, sehingga keefektifannya kurang begitu baik. Maka update terbaru yaitu dengan melakukan insersi dengan posisi yang berbeda antara dewasa maupun anak. Jadi sebenarnya yang dewasa ini sudah pernah dilakukan pada kasus-kasus WSD ya, dan itu efektif selain mengeluarkan cairan yang memang lebih berat jenisnya, lebih berat gitu ya, jadi mudah. Jadi untuk dewasa gitu ya, jadi area melakukan needle dekompresi atau needle thoracocentesis-nya, jadi kita mencari garis tengah mid aksila ya, dan kita ukur di mana interposte 4 dan 5. Jadi di mid aksila atau aksila anterior ya, agak lebih ke depan sedikit ya. Gitu ya. Jadi itu areanya yang kita lakukan needle dekompresi. Jadi ICS 4 atau di ICS 5. Karena posisinya di bawah sehingga udara bisa keluar, seperti halnya kita melakukan atau melihat pada pasien-pasien yang terpasang WSD. Sedangkan untuk anak, jadi anak itu tetap posisinya yaitu di mid clavicula. Jadi clavicula kita cari ke tengahnya dan tarik ke bawah dan dilakukan di area ICS 2 seperti itu ya. Nah, jadi ketika sudah dilakukan tindakan tersebut ya di breathing, maka kita lakukan, misalnya contoh pasiennya dia mengalami tension pneumotorak, sudah dilakukan tindakan needle thoracocentesis, dan kita lihat pengembangan dadanya apakah lebih optimal, saturasi oksigennya naik. Nah, berarti kalau sudah naik optimal ya, sudah clear. Artinya ketika sudah clear, maka kita lanjut ke sirkulasi ya. Airway clear, breathing clear, maka kita ke sirkulasi ya. Jadi yang disirkulasi adalah, kalau tadi airway dengan kontrol servikal, breathing dengan bantuan ventilasi, sirkulasi dengan kontrol pendarahan. Nah, jadi di sirkulasi kita harus memframe-nya adalah kontrol pendarahan. Apa yang diperiksa yang lebih mudah, yang cepat? Pertama adalah nadi. Jadi nadi itu adalah hal yang lebih cepat untuk mengecek sirkulasi. Ya, mungkin nanti akan ada pembahasan di manajemen sirkulasi secara khusus ya. Ya, jadi sirkulasi ini kan berhubungan dengan darah, berhubungan dengan pembuluh darah, berhubungan dengan jantung. Jadi kedua hal itu menunjukkan baik atau buruknya, ketiga hal itu menunjukkan baik atau buruknya sirkulasi di dalam tubuh kita. Jadi nadi yang gampang kita lakukan adalah pemeriksaan nadi. Beda dengan tensi, akan lama karena menggunakan alat, tapi kalau nadi kita cek, kita ukur kecepatannya, kekuatan pulsasinya, dan keteraturannya. Nah, jadi dengan mengecek itu kita tahu bahwa pasien ini apakah mengalami gangguan sirkulasi atau tidak. Terus kita cek adanya sumber pendarahan. Ya, sumber pendarahan itu tentunya kalau bleeding eksternal itu lebih mudah karena kita melihat kondisi darahnya yang keluar. Ya, misalnya fraktur terbuka gitu ya, adanya luka penetrasi ya, tapi yang akan kesulitan adalah ketika pasien mengalami bleeding internal gitu ya. Jadi
itu akan kesulitan. Hanya bisa melihat adanya hematom atau jejas, ya. Tadi pada kasus-kasus hematotorak misalnya ya, mungkin ada jejas hematom, oh berarti ini ada pendarahan. Pendarahannya yang besar, apalagi di kondisi-kondisi misalnya di pelvis, nah itu adalah pendarahannya cukup banyak gitu ya. Atau pada kasus-kasus fraktur tertutup, nah bisa saja itu mengalami pendarahan. Kita lihat sumber pendarahan. Yang ketiga adalah akra. Ya. Akra ini hangat atau dingin. Biasanya karena ini berhubungan dengan sirkulasi, maka ketika darahnya kurang, maka sirkulasi tidak adekuat, sehingga area yang perifer itu akan mengalami perubahan suhu. Biasanya kondisinya adalah dingin. Ditambah keempat adalah tekanan darah. Tekanan darah ini berhubungan dengan adanya darah yang sedikit di dalam tubuh, maka kompensasinya jantung akan cepat dan pembuluh darah akan menyempit vasokonstriksi. Dan ini akan mempengaruhi tekanan sistol dan diastol. Ya, biasanya kondisinya akan lama-lama ketika kompensasi akan kuat, tapi lama-lama dia akan mengalami penurunan. Selanjutnya adalah urin. Ya, urin. Ya, urin ini sama berhubungan dengan darah. Nah, darah urin berasal dari ginjal. Ketika darahnya kurang, proses sirkulasi di dalam ginjal tidak adekuat, karena tidak ada zat yang dikeluarkan, maka urin outputnya akan menurun. Ya, ditambah dengan kondisi-kondisi metabolisme yang akan muncul, yaitu metabolisme anaerob yang akan muncul, sehingga urin atau cairan yang di dalam tubuh itu akan menurun. Seperti itu ya. Nah, ketika datanya itu misalnya pasien mengalami nadinya cepat, akan tetapi lemah, akra dingin, dan pasien mengalami hipotensi, maka ini akan muncul tanda-tanda shock. Ya, jadi tanda-tanda itu akan mengakibatkan pasien shock. Artinya kita harus segera melakukan resusitasi. Ya, itu kita akan bahas satu-satu. Nah, di mana kenapa pasien harus dilakukan resusitasi? Karena tanda-tanda shock muncul. Tadi lihat kontrol pendarahan. Kemungkinan pasien mengalami pendarahan atau kehilangan cairan yang adekuat, sehingga diperlukanlah resusitasi cairan segera. Maka kita segera mengganti cairan dengan memasang Ivelen. Ya, Ivelen 2 jalur kiri kanan, gunakan cairan kristaloid RL. Kenapa RL? Lebih murah. NSAID-nya atau struktur cairan RL itu lebih mudah atau sama dengan di tubuh kita, jadi lebih mudah diserap. Ya, jadi pasang Ivelen 2 jalur dengan cairan kristaloid RL. Ya, cairannya sesuaikan dengan suhu tubuh, gitu ya. Itu akan lebih cepat untuk mengganti cairan yang hilang. Ya. Selanjutnya, tinggikan ekstremitas bawah, posisi shock, di mana supaya sirkulasi akan lebih baik, karena jantung cardiac outputnya akan normal dan otak ya sirkulasinya adekuat, gitu ya. Jadi ekstremitas bawah ditinggikan. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita mencari sumber pendarahan. Jadi ketika ada pendarahan apalagi eksternal, tentunya kita lakukan balut tekan. Artinya kita hentikan pendarahan supaya proses penanganan sirkulasinya adekuat. Jangan sampai kita mengganti Ivelen, ya, memasang Ivelen, cairan masuk tapi pendarahannya tidak dihentikan, maka kita percuma, gitu ya. Artinya kita harus tetap melakukan penghentian pendarahan. Kalau luka terbuka, tentunya ini akan mudah
kita bisa melihat misalnya area tangan ada pendarahan, ditutup, tinggikan ya supaya sirkulasinya adekuat dan cairan segera ditangani. Kalau ada di kaki, balut tekan sama, dan kalau ada di dalam, nah ini yang memang harus ada penanganan khusus. Misalnya untuk di pelvis, kita dilakukan pemasangan seperti halnya beban ya, untuk menghentikan pendarahan, atau di tadi kalau pasiennya mengalami hematotorak ya, kita pemasangan WSD, tapi tetap ini kita harus segera intervensi, segera finalisasi pasien, misalnya kolaborasi dengan dokter, masuk IGD, operasi sito misalnya. Jadi setelah di IGD ke OPA sito seperti itu ya. Nah, oke. Airway clear, breathing clear, sirkulasi clear, maka kita lanjut ke disability. Disability tentunya bagaimana kita menilai kondisi-kondisi status neurologisnya pasien. Yang paling mudah adalah ketika kita melakukan pemeriksaan GCS ya, ini hal yang wajib kita ketahui ya, bagaimana kita mengecek eyes, motorik, verbal, terus kita lihat kondisi refleks pupil ya, apakah isokor, anisokor, melebar atau tidak, dan kita juga mengecek kekuatan ototnya apakah terkoordinasi atau tidak. Nah, ini GCS, sebetulnya memang GCS pada dasarnya masih sama, ini bersifat internasional, TVM ya, eye, verbal, dan motorik ya. Sedikit ada revisi GCS. Revisi GCS ini hanya memudahkan interpretasinya saja ya, tapi yang sebelumnya juga sudah, kalau misalnya paham, teman-teman sudah mampu ya. Dan NT itu adalah non-testable, artinya dia tidak bisa dilakukan pemeriksaan. Misalnya pada kondisi-kondisi pasien yang memang pada kejadian traumanya dalam pengaruh obat, dalam pengaruh alkohol, tentunya secara status neurologisnya akan sedikit tersamarkan gitu ya. Ya ada 4 nilai sama ya. Kalau misalnya spontan, buka mata dulu dengan suara, kalau sekarang dengan berbicara dengan suara itu nilainya 3, dengan dirangsang nyeri, buka mata itu 2, atau sekarang hanya tekanan saja cukup itu nilainya 2, dan tidak ada berarti tidak ada respon gitu ya. Verbal dia berorientasi normal itu 5, sedikit kebingungan ya, biasanya dalam hal kata-kata yang tidak nyambung gitu ya. Terus dulu inappropriate word atau kata-kata yang tidak jelas itu sekarang hanya bisa berkata nilainya 3, dan suara yang tidak jelas dulu tapi dengan bersuara tapi suaranya normal ya, hanya mengeluarkan suara saja itu nilainya 2, non itu 1. Motorik juga kalau mengikuti perintah itu 6, dapat melokalisasi nyeri ya, sekarang bisa melokalisasi apapun. Respon itu 5, ketika diberikan nyeri maka dia fleksi ya, fleksi area nyeri. Terus kalau misalnya sekarang hanya bergerak normal fleksi aja nilainya 4. Kalau misalnya dulu diberikan nyeri ada dekortikasi ya, tangannya ke menjauhi area nyeri, sekarang hanya abnormal fleksi itu 3. Terus kalau dulu diberikan nyeri extension ya, artinya antara tangan dan kakinya tidak terkoordinasi, sekarang hanya pergerakan saja, hanya ekstensi saja itu nilainya 2, dan non itu 1. Jadi hampir sama gitu ya, cuman ini untuk mempermudah saja. Oke. Selanjutnya adalah kita ketahui, maka bisa disimpulkan GCS ini kondisinya adalah pasiennya mengalami kesadarannya adalah kompos mentis, somnolen, sopor atau koma. Nah, setelah itu kita tahu disability sudah selesai, maka kita melihat ke yaitu exposure. Exposure ya dengan kontrol suhu. Jadi exposure ini kan kita mengekspos semuanya. Biasanya dilakukan
selimuti supaya pasiennya tidak mengalami kedinginan. Hal yang dilakukan di expose tentunya kita melihat secara keseluruhan ya, apakah pasiennya mengalami deformitas ya, kelainan bentuk gitu ya, atau misalnya adanya luka terbuka yang memang sebelumnya tidak teridentifikasi dengan baik gitu ya, terus adanya nyeri tekan, adanya bengkak, ya itu adalah hal-hal yang dilakukan secara exposure ya, baik di permukaan atas kalau pasiennya terlentang atau di belakang ya. Ingat ketika mengecek di belakang maka kita lakukan teknik log roll supaya kita terhindar dari cedera tambahan yaitu trauma servikal gitu ya, itu dicek. Terus selanjutnya adalah F, yaitu F itu adalah Foley catheter. Artinya kita Foley catheter ini tentunya memang sangat penting, terutama dalam hal ketika kita melakukan resusitasi cairan ya, karena urine output ini tentunya menjadi penilaian balance apakah dalam melakukan resusitasi cairan itu antara input dan outputnya itu adalah seimbang seperti itu ya. Jadi penting kita melakukan pemasangan kateter. Jadi indikasinya adalah pemasangan kateter adalah untuk mengobservasi urine output ketika lakukan pemberian cairan. Nah, tapi hati-hati ada kontraindikasi pemasangan kateter. Jadi naon iya maka di Jadi kontraindikasi pemasangan kateter ini